Nah, Rasulullah SAW menyebutkan fase inilah yang dipimpin oleh Al-Mahdi, di mana beliau satu akan memimpin dunia ini. Dunia adalah genggaman beliau, kepemimpinan beliau. Tidak ada lagi saat itu yang namanya negara. Walaupun sebetulnya ada negara, tidak akan dihapuskan, akan dibiarkan. Yang penting dia mengamalkan syariat Islam. Nah, kemudian beliau akan menggantikan dunia ini dari kekacauan, peperangan, pembantaian menjadi aman sejahtera. Ya, tidak ada lagi yang namanya peperangan dan penjajahan. Bahkan umat Islam betul-betul meraja saat itu. Orang-orang yang tidak beriman ada di bawah umat Islam, dan mereka tidak ada yang namanya jizyah pada saat itu. Ya, kemudian yang ketiga, dunia ini akan dibersihkan, atau Islam akan dibersihkan dari paham-paham sesat. Tidak ada lagi yang namanya Syiah, Ahmadiyah dan KTBLC-nya, termasuk liberalisme, termasuk Islam hanya satu, maka Islam Nusantara dikalautkan. Tidak ada Islam Nusantara saat itu. Yang ada adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kemudian penulisan yang dimati Allah, beliau akan membagi-bagikan harta, wayang suru, wayang tashirul mala sihahan wala yu'addad. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi yang sekarang punya utang, punya cicilan, insya Allah nanti fase yang kelima dibayar lunas. Ya, ketika Imam Mahdi memimpin fase yang kelima, khilafah tegak, maka yang namanya utang piutang terkait dengan sistem bank konvensional itu dianggap lunas, karena sistem itu akan dihapuskan, kecuali kepada utang pribadi. Itu pun akan dibayar lunas. Kenapa? Karena Imam Mahdi akan didatangi oleh orang-orang. Sampai terakhir ada orang datang, wahai Al-Mahdi, keluargaku menderita dan aku punya hutang banyak, ayahku sudah tidak ada, ambil harta di Baitul Mal. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak kau mampu mengambilnya. Imam Mahdi abinya anak roda, wias mangga canak ngangge roda. Subhanallah. Jadi jangan khawatir, di fase yang kelima ini hutang-hutang kita akan lunas. Pertanyaannya, apakah kita masih hidup nanti di fase yang kelima? Nah, itu dia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 ulama yang akan membayat Al-Mahdi. Mereka berkumpul di Mekah, bertemu di Mekah karena alasan yang sama, selain dari ibadah. Mereka ingin mencari solusi atas kekacauan negara mereka masing-masing. Mereka semuanya sama, tidak berbaiat pada Imam Mahdi, murtad. 2014 saya diajak untuk berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Teman-teman saya dari Daulah telepon, Ustaz, besok kita kumpul di Jakarta. Ustaz, saya undang. Insya Allah 2000 akan menyatakan kepatuhannya kepada Al-Baghdadi. Saya menolak karena ada konspirasi dari balik itu semua. Maksudnya teman-teman kita dijebak. Betul tuh para muslimin. Teman-teman saya yang datang ke rumah, ke pesantren saya halangi. Antum jangan berangkat. Ini jebakan. Betul tuh para muslimin. Akhirnya dijebak. Ya. Dan saya tidak berharap ada teman-teman yang membenarkan kalau Al-Baghdadi mengklaim sebagai khalifah. Salah. Khalifah belum ada. Yang ada khalifah nanti Imam Mahdi. Sekarang ada zaman mulkan. Kalaupun ada adalah imamun jamaatin min jamaatil muslimin. Pemimpin satu kelompok dari kelompoknya kaum muslimin. Gak ada yang namanya khalifah hari ini, karena kita belum pada fase yang kelima. Fase yang kelima, prediksi saya, ini prediksi promosi 2024 berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah dan Abu Daud, ya, yang 100 tahun sekali Al-Mahdi akan muncul. Betul? Ya, 1924 Turki Utsmani tambah 100 2024. Nah, Al-Mahdi hanya akan memimpin, kata Rasulullah, sab'ata sanawat atau 8 sanawat atau 9 sanawat, antara 7 sampai 8 atau 9 tahun saja. Hajjajan, musim haji. Pernah mendengar Muhammad Qasim? Pernah mendengar? Hari apa ini? Hari Minggu. Hari Ahad kemarin subuh saya ketemu dengan seseorang yang sudah ngobrol dengan Muhammad Qasim, orang Antapani. Dia ngobrol dengan Muhammad Qasim. Orang ini yakin kalau Muhammad Qasim ini Imam Mahdi. Kok antum yakin? Saya ngobrol benar dengan Muhammad Qasim, orang Pakistan, usianya 40, sama dengan usia saya. Siapa Muhammad Qasim? Ada yang mengklaim dia Imam Mahdi. Saya tidak mau beretorika, berucap-ucap dengan merangkai kata, tidak. Saya hanya ingin bicara fakta, dan kita mencermati fakta ini untuk kita mempersiapkan yang terbaik di masa yang akan datang. Ya, cuman saya tidak yakin kalau beliau Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi. Ini bukan Muhammad Qasim. Ya,
Saya bantah teman saya itu dengan mengatakan kalau ciri-ciri Imam Mahdi itu satu, secara fisik menurut sekalian, syabun marbu', beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek, jadi sedang-sedang saja. Jadi seperti saya tingginya, jadi saya sudah mirip Imam Mahdi dalam tingginya. Ajlal jabhati, tarangnya lega, saya juga sudah mirip. Kemudian angfal angfi, aknal angfi, hidungnya tipis, saking mancungnya hidungnya terlihat tipis, saking mancungnya. Barikal thanaya, kemudian giginya ada celah antara gigi depannya. Kemudian alisnya pun ya lurus dan tidak berdempetan. Beliau berwarna kulit launuhu lanul arabi wa jismuhu jismu israili. Beliau warna kulitnya adalah warna kulit orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini hitamnya bukan hitam negro, tapi hitamnya hitam Arab. Bisa lihat hitam orang Arab yang Yaman ya. Mereka bukan hitam negro, tapi hitam Arab. Kemudian kalian akan melihat di matanya ini seperti bercela, padahal tidak bercela, karena mengkerut jadi lebih hitam. Ya, kemudian apabila kamu bertemu dengan Imam Mahdi, kata Rasulullah, maka aku akan melihat dia tampan rupawan, memancarkan cahaya cemerlang yang luar biasa, membuat kita senang melihatnya. Ya, di pipi kanannya ada tai lalat. Di pipi kanannya ada tai lalat. Kemudian perutnya agak besar dikit. Saya juga sudah agak mirip dengan Imam Mahdi perut saya. Kedua pahanya kecil. Dan di paha kanannya ada tai lalat juga. Dan di punduknya ada tanda kenabian. Tapi beliau bukan nabi. Beliau adalah Al-Mahdi, pembaharu yang diutus Rasul oleh Allah untuk menjadi mujadid. Nah, ciri-ciri itu tidak saya dapatkan pada Muhammad Al-Qasim yang orang Pakistan ini. Apalagi Rasulullah menyebutkan dia lahir di Madinah, bukan di Pakistan. Jadi ini bantahan saya pada teman-teman yang mengatakan Muhammad Qasim itu Al-Mahdi. Yang ada Al-Mahdi adalah yang disebutkan oleh Ustaz Zulkifli Ali. Ustaz Zulkifli Ali pernah berkata, 2017 kemarin ada seorang muslim Indonesia, Syekh Indonesia, bertemu dengan Imam Mahdi. Ya, datang kepada siapa? Ustaz Zulkifli Ali. Orang yang Anda ceritakan itu saya sudah bertemu dengannya. Dan dia mengajak saya untuk jihad ke Suriah, tapi saya menolak karena saya melihat Indonesia menjadi tempat jihad saya. Kenapa muslim Indonesia ini menolak untuk berangkat ke Suriah bersama orang yang dikira Imam Mahdi? Karena beliau melihat Indonesia tahun ini seperti apa yang saya sampaikan tadi. Maka beliau pergi ke Indonesia, tidak mau berjuang. Kalau Anda yakin itu Imam Mahdi, kenapa Anda tidak berjuang bersama beliau? Karena aku ingin syahid di negaraku sendiri.